Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafan yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa juga, tentu saja dari sudut pandang ideologi yang luar biasa yakni ideologi Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana hingga 966,8 juta rupiah per pegawai negeri ah, alias ASN untuk alokasi pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Pengadaan ini dianggarkan untuk kendaraan dinas. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Anggaran kendaraan listrik berbasis baterai dibagi untuk 4 kategori, yakni pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, kendaraan operasional kantor, hingga kendaraan roda 2. Apakah kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada pejabat dan sebaliknya mengorbankan rakyat? Kapan rakyat kecil dibikin senang oleh pemerintah? Apakah rencana kebijakan mobil listrik untuk pejabat harus dibatalkan? Untuk bahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Alfani dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Masya Allah. Bung Lutfi, ini ada kabar bahwa Menteri Keuangan menganggarkan dana sebesar 960 juta per unit mobil listrik untuk pejabat negara. Dan kebijakan ini sudah menuai protes keras dari masyarakat. Bagaimana catatan Bung Lutfi terkait rencana kebijakan ini? Silakan Bung Lutfi. Ya, baik. Terima kasih Mas Kanang. Jadi menurut saya itu wajar ya kalau kemudian kebijakan ini banyak menuai berbagai penolakan ya dari publik, dari masyarakat terkait dengan pengadaan mobil listrik ya untuk para pejabat ya ASN ya di seluruh Indonesia begitu. Kenapa? Karena yang pertama ini jelas merupakan pemborosan anggaran negara yang sangat besar. Dan kita juga tahu bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik saja gitu. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian kebijakan ini itu menuai banyak protes dari publik, dari masyarakat. Gitu. Nah, pertanyaannya memang berapa banyak sih uang yang digunakan oleh negara ya dari APBN itu untuk kepentingan para pejabat? Ya, yakni untuk pengadaan mobil listrik ya bagi para ASN, bagi para pejabat. Gitu. Jadi bisa kita kalkulasi sebenarnya gitu. Kita lihat misalnya menurut data dari Kementerian Keuangan, jumlah mobil dinas di Indonesia yang saat ini kemudian dipakai digunakan oleh para pejabat itu jumlahnya tidak kurang dari 189.000 unit gitu. 189.000 unit gitu. Nah, adapun harga mobil listrik ya yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan itu berkisar antara 966 juta gitu. Ini hampir 1 miliar gitu. Ini tentu belum termasuk biaya pengiriman atau kemudian pemasangan instalasi pengisian dayanya gitu. Taruhlah misalnya sekitar kurang lebih sekitar 1 miliar untuk satu unit mobil itu. Gitu. Maka negara itu harus mengeluarkan uang sekitar 189 triliun kurang lebih. Ini jumlah yang sangat besar gitu ya, ratusan triliun gitu. Ini bukan uang yang kecil, uang yang sangat besar dan sementara kita tahu bahwa APBN itu selalu defisit gitu. APBN itu selalu Selalu defisit dan faktanya memang begitu, selalu defisit. Kita tahu tentu ya kalau kemudian APBN defisit, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak lain kecuali hutang. Nah lagi ini kan kemungkinan besar ini akan menambah hutang luar negeri. Nah belum misalnya saat ini masyarakat masih banyak yang masih berada dalam garis kemiskinan, masih banyak yang miskin, masih banyak pengangguran. Jadi kebijakan ini merupakan kebijakan yang pertama tentu jelas memboroskan anggaran negara dan yang kedua ini akan memperlebar jurang antara orang kaya
dalam konteks ini ya spesifiknya adalah para pejabat dan rakyat. Jadi ini kebijakan yang menurut saya apa namanya tidak rasional di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini dan di tengah anggaran apa namanya negara yang selalu ya apa namanya hutang solusinya ketika defisit anggaran. Demikian Bung Nana. Iya, Masya Allah. Bung Lutfi, kalau kita bicara tentang mobil listrik, memang kan idenya bagus ya. Cuma rakyat ini juga perlu diberikan subsidi juga. Kalau pejabatnya dikasih mobil gratis, ya harusnya rakyatnya semuanya dikasih mobil gratis kan gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan kan gitu ya. Nah, kapan sih rakyat kecil ini dibikin senang oleh pemerintah? Kok kayaknya kita ini diiming-imingi terus ya. Pejabatnya mobilnya bagus, rakyatnya Hmm. jangankan mobil, kadang motor masih nyicil kan gitu. Silakan Bu Ya. Lutfi. Ya, jadi ya disinilah kemudian letak masalahnya. Jadi kebijakan mobil listrik ini bukan hanya menguntungkan para pejabat, tapi juga jangan lupa Mas Nanang ini menguntungkan para oligarki juga. Jadi bukan hanya menyenangkan para pejabat, tetapi kebijakan ini juga menguntungkan para oligarki yang ada di sekitar Presiden Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama tentu kita ketahui bahwa kebijakan seputar mobil listrik itu bukan hanya seputar pembelian mobil listrik untuk para pejabat, bukan itu, bukan cuma itu maksudnya, tetapi ada subsidi yang besar dari pemerintah untuk para oligarki, para pengusaha mobil listrik. Jadi kemudian apa namanya apa dengan alasan untuk mendorong mobil listrik yang kemudian apa ramah lingkungan dan seterusnya, pemerintah menggelontorkan uang yang sangat banyak. Buat siapa uang itu? Ya, itu buat para konglomerat, buat oligarki di sekitar pemerintah, di sekitar Jokowi. Gitu. Jadi pemerintah itu kemudian memberikan subsidi sangat besar buat para pengusaha-pengusaha mobil listrik. Itu bayangkan. Ini data yang kemudian saya miliki ya. Menurut data dari Kementerian dari apa Perindustrian, besaran subsidi motor listrik pada tahun 2023 itu sekitar 1,4 triliun itu motor listrik. Kemudian 2024 menjadi 4,2 triliun. Bayangkan ya, itu untuk 600.000 unit motor listrik. Itu diberikan tuh kepada para pengusaha-pengusaha apa namanya kendaraan listrik. Nah, belum lagi misalnya subsidi untuk mobil listrik ya tahun 2023 itu sebesar 1,6 triliun rupiah dan akan meningkat nanti pada tahun 2024 menjadi 4,9 triliun rupiah. Nah, ini uang dikeluarkan dari kas negara, uang dikeluarkan dari APBN buat siapa? Buat subsidi para pengusaha mobil listrik. Nah, siapa yang diuntungkan? Oligarki. Jadi belum belum apa-apa rakyat itu belum apa namanya dibuat hidup senang ya malah yang terjadi kemudian jurang antara kaya miskin semakin lebar. Sekarang jurang antara pejabat dengan rakyat juga semakin lebar. Ditambah lagi ini tentu yang menurut saya akan menyakiti betul hati rakyat di tengah masyarakat yang apa harga pupuk naik ya lalu kemudian apa solar untuk nelayan juga kemudian banyak yang tidak terjangkau oleh masyarakat karena langka dan harganya juga tidak jelas begitu. Ini kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan subsidi untuk konglomerat ya orang yang sebenarnya ya tidak memerlukan subsidi diberikan subsidi. Masyarakat atau publik yang harusnya mereka mendapatkan subsidi malah apa namanya minim sekali subsidi bahkan kemudian tidak apa namanya BBM itu kemudian perlahan subsidinya kemudian juga dicabut. Nah, jadi jelas ini bukan hanya tidak tepat sasaran, tetapi betul-betul menyakiti hati rakyat. Nah, pertanyaannya kenapa, kapan rakyat ini buat senang? Ini nampaknya kalau kemudian sistem politik yang diterapkan di sistem politik demokrasi dan kemudian ekonominya masih ekonomi kapitalisme, ya maka rakyat itu hanya akan jadi korban saja. Ketika pemilu rakyat diminta suaranya, setelah pemilu rakyat ditinggalkan. Jadi apalagi lagi yang diuntungkan itu adalah para pemilik modal atau kemudian apa namanya oligarki. Nah ini yang kemudian tentu sangat kita sayangkan. Baik, Bung Lutfi. Kalau kita pembahasan tadi ya bahwasanya apa sih manfaat buat rakyat kan gitu subsidi itu. Sedangkan
rakyat ini butuh subsidi BBM, kemudian pupuk, Ya. kemudian belum lagi ada per-KKN yang membebani APBN. Apakah tidak lebih baik itu dialihkan ke sana dana-dana tersebut ya demi kesejahteraan rakyat? Menurut Bung Dwi gimana, Bung? Nah, jadi memang seharusnya kebijakan pemerintah saat ini itu mestinya fokus dan serius mengurusi urusan masyarakat gitu ya. Bukan ngurusin segelintir orang yang sudah sangat super kaya gitu. Banyak rakyat Indonesia itu yang kemudian masih jadi pengangguran gitu, masih hidup dalam kemiskinan. Nah, seharusnya pemerintah serius untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Berikan subsidi dan bantuan itu yang tepat gitu untuk masyarakat, untuk petani, untuk nelayan, bukan untuk para konglomerat gitu. Yang terjadi sekarang kan sebaliknya gitu. Nah, bagaimana misalnya sekarang kita lihat kondisi rakyat gitu. Ya, itu petani sulit mendapatkan keuntungan dalam bertani misalnya. Mereka bertahan bertani itu bukan karena mereka untung, tapi karena pekerjaan mereka cuma itu gitu. Misalnya apa kita lihat harga pupuk ya, yang sebelumnya pupuk urea dijual 5.000 per kilogram gitu. Ini harganya ada yang mencapai sampai 10.000 sampai 15.000 per kilogram. Ya, solar untuk petani juga dikeluhkan ya. Misalnya apa namanya Jembrana Imade apa namanya Imade Widaya apa Widanayasa itu kemudian dia apa mengatakan ini solar untuk nelayan itu sangat sulit untuk didapatkan gitu. Ya, itu yang terjadi sekarang gitu. Belum lagi misalnya proyek IKN ya apa ibu kota negara yang 2023 itu sudah dianggarkan 23,9 triliun. Ya, ini belakangan juga membengkak anggaran ini, bukan cuma 23,9 triliun di tahun 2023, melainkan kemudian membengkak hampir mencapai 30 triliun gitu. Masya Ya, jadi Allah. naik sekitar 7 sampai 8 triliun. Ya, itu untuk proyek yang itu juga dikritik oleh sebagian orang, proyek IKN yang buat siapa sebenarnya IKN itu gitu loh. Nah, sementara kita lihat postur APBN kita, itu kita ambil sampel di tahun 2022. Itu total pendapatan negara itu kurang lebih sekitar 707 triliun. Ya, sementara total APBN itu 2.000 triliun lebih. Ini artinya ada defisit anggaran. Gitu. Pemasukan hanya 700 triliun, lalu kemudian kebutuhan atau anggaran itu sebenarnya dibutuhkan 2.000 triliun. Jadi ada defisit sekitar 1.300 triliun. Ya, ini defisitnya sangat besar, 64,7 sekian persen. Gitu. Jadi ini luar biasa gitu loh. Ini mestinya kita itu betul-betul berhemat, para pejabat mengencangkan ikat pinggang gitu ya, tidak hidup bermewah-mewahan ya, rakyat disejahterakan, disenangkan, dibuat bahagia. Ini malah buat proyek, buat program yang tidak ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, itu problem yang menurut saya sangat serius. Iya, terakhir, Bung. Ini kan argumentasi pemerintah ini untuk kebijakan mobil listrik ini ya, itu untuk mengurangi pemanasan global, Ya, kemudian untuk meningkatkan kinerja dari PNS gitu. ya, Nah, apakah selama ini memang sudah terjadi peningkatan, kok rasa-rasanya yang terjadi justru peningkatan kekayaan di kalangan mereka, pamer hmm, tas branded, kemudian pamer mobil mewah kan gitu ya. Nah ini ya, menurut Bung Lutfi apakah bahkan ini ada argumentasi ini kan untuk mengurangi biaya atau beban APBN. Ya, sedangkan ada menurut para ahli itu akan mengurangi beban APBN kalau misalnya tenaga listrik itu pembangkitnya dari nuklir bukan dari batu bara. ya Kalau dari betul. batu bara ya sama saja kan gitu. Nah, apakah memang ya apa ya ini logikanya masuk akal? Dan apakah memang rencana pengadaan mobil listrik ini harus dibatalkan? Lantas bagaimana solusi dalam pandangan Islam? Silakan Bung Fit. Ya, jadi menurut saya langkah pemerintah ini terkait dengan kendaraan listrik itu masih sangat parsial dan tidak menyasar kepada tujuan. Gitu, ya, di antaranya alasannya kan mengurangi apa pemanasan global, kira-kira begitulah. Ya. Sering kali kemudian diungkapkan. Tapi perlu kita catat gitu. Ini menurut Deon apa Arinaldo yang kemudian saya catat itu, ya dia apa program manager transformasi energi institute ya for essential service reform
Dikatakan itu Indonesia itu tidak bisa hanya mengandalkan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. Ya, kenapa? Karena transisi energi dari konvensional ke energi terbarukan itu harus menyasar perubahan sistem energi secara keseluruhan. Agar apa? Agar efektif dia mengurangi pemanasan global. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang kendaraan listrik, ya berarti mesti kita mengubah kendaraan yang sekarang itu kan berbasis bahan bakar minyak ke energi listrik kan begitu. Nah, pertanyaan lah ini sekarang listriknya dari mana? Dari apa gitu? Listrik yang sekarang kita pakai itu dari apa gitu loh. Ya, faktanya itu hampir 90% listrik Indonesia itu masih menggunakan energi fosil. Jadi listriknya pakai energi fosil, BBM, kemudian batu bara dan seterusnya. Lalu kemudian ini digunakan buat listrik gitu. Jadi sebenarnya sama saja. Ya, sehingga kalau kemudian transisi ke kendaraan listrik itu tidak diikuti dengan perubahan sistem energi, ya apa namanya, maka langkah ini hanya akan menjadi pemindahan emisi aja sebenarnya. Ya tadi betul dikatakan gitu. Kalau kecuali kalau menggunakan misalnya energi apa namanya apa yang lain begitu ya, yang kemudian lebih ramah dan seterusnya, nuklir misalnya. Nah ini kan tidak gitu. Listriknya diambil dari mana? Ya 90% masih menggunakan energi fosil. Ya contoh misalnya di apa namanya batu bara atau kemudian BBM dan seterusnya. Itu yang apa pertama. Jadi ini sama sekali tidak tepat sasaran. Gitu. Nah alasan ini akan mengurangi subsidi APBN dalam konsumsi BBM, misalnya dikatakan demikian. Ya. Ini juga nggak bisa difahami karena apa? Karena mengingat itu belum apa-apa saja, pemerintah sudah mengeluarkan uang sangat besar kan, ya. Justru yang akan dinikmati oleh para pejabat, gitu. Para pejabat itu menikmati kendaraan listrik, sementara para konglomerat, ya, oligarki di sekitar pemerintah itu, mereka mendapatkan subsidi yang besar, ya. Jadi mereka sudah punya bisnis yang besar, ditambah lagi mereka mendapatkan subsidi yang sangat besar dari pemerintah untuk mobil listrik gitu. Dan di antara perlu kita catat ya, di antara pengusaha yang menikmati subsidi itu, ya menurut catatan saya itu ada 2 orang yang sangat dekat dengan istana, bahkan di dalam istana gitu, yang mereka punya bisnis kendaraan listrik. Ya siapa? Ya apa namanya di antaranya ada Luhut, kemudian ada Muldoko gitu. Kita tahu Muldoko juga ketua asosiasi kendaraan listrik kan gitu kira-kira. Jadi subsidi itu bukan untuk rakyat tapi untuk para pejabat. Spesifiknya di antaranya adalah orang istana gitu loh. Nah, karena itu program apa namanya ini merupakan program pemborosan uang rakyat gitu dengan membeli apa kendaraan listrik dan subsidi kepada pengusaha ini menurut saya wajib untuk dibatalkan. Gitu. Nah, itu yang hal yang penting menurut saya. Nah, sementara kalau dilihat kan dalam apa namanya dalam Islam sendiri gitu ya. Nah, prioritas itu ya untuk publik, untuk masyarakat gitu ya walaupun memang tidak ada pembedaan mana orang kaya mana orang miskin tetapi kebijakan itu tidak boleh dengan apa namanya bahkan dengan mata telanjang gitu kasat mata itu betul-betul memanjakan konglomerat betul-betul memanjakan oligarki sementara rakyat kemudian masih hidup dalam kemiskinan gitu. Jadi menurut saya selama kebijakan politiknya masih demokrasi, sistem politiknya masih demokrasi, lalu kemudian sistem ekonominya masih kapitalisme, maka problem ini masih akan terus terjadi. Bagaimana kemudian sistem ekonomi kapitalisme itu betul-betul memanjakan para konglomerasi, memanjakan oligarki, sementara rakyat itu ditinggalkan. Nah itu ini problem serius. Nah kalau kemudian kita ingin berubah ya ubah ini apa namanya sistem politiknya menjadi sistem politik Islam ya ini khilafah Islam sistem ekonomi juga harus diubah dengan sistem ekonomi Islam bukan dengan sistem ekonomi kapitalis begitu kira-kira Bung Nana. Luar biasa sekali. Harus terjadi perubahan secara sistemik. Jadi bukan Betul hanya betul kendaraan saja yang dirubah, tapi juga sumber energinya, pembangkitnya juga harus ya dirubah. Nah, lebih jauh lagi sistemnya juga harus ya dirubah. betul Perfect sekali. Baik, terima kasih Bu Lutfi atas sama-sama Bung Nana. pemaparannya. Semoga didengarkan oleh para penguasa negeri ini menjadi masukan dan kemudian diamalkan. Semoga Bu Lutfi sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan Amin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. amin Baik, pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Lutfi Afandi terkait dengan polemik di pengadaan mobil listrik nasional. Baik,
Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasi, manfaat, dan juga keberkahan darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Neng Nasiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.